Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Cindy Amalia dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini aku akan menjelaskan mengenai teori paradigma konstruktivis dalam kajian analisis framing. Yang pertama, mari kita ketahui arti dari paradigma. Apa itu paradigma? Nah, menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah landasan berpikir ataupun konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model ataupun pola yang dimaksud para ilmuwan dalam usahanya dengan mengandalkan studi-studi keilmuan yang dilakukannya. Menurut Robert Frederick, paradigma diartikan sebagai sekumpulan nilai yang dapat membentuk suatu pola pikir pada seseorang yang dapat menuntun orang tersebut untuk dapat menangani sebuah realita. Berikutnya, apa itu paradigma konstruktivis? Paradigma konstruktivis yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mari kita ketahui mengenai analisis framing. Apa itu analisis framing? Menurut Alex Sobur, pada buku Analisis Teks Media, analisis framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyaksikan isu dan menulis berita. Menurut Agus Sudipyo pada buku Politik Media dan Pertarungan Wacana, framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Menurut Rahmat Kriantoro pada buku Teknik Praktik Riset Komunikasi, analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas, yaitu peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya yang dilakukan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi, yang berarti realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran halayak. Dalam praktik, analisis framing banyak digunakan untuk melihat frame surat kabar, sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politisi sendiri. Selanjutnya, mari kita ketahui apa saja model-model analisis framing. Model-model analisis framing. Yang pertama, model Murray-Edelman. Framing menurut Edelman adalah bagaimana pandangan halayak mengenai fenomena diarahkan dan membentuk pengertian terhadap fenomena tersebut. Peristiwa yang dibungkus dengan kategori tertentu mempengaruhi bagaimana peristiwa dipahami oleh halayak. Persepsi halayak terhadap realitas dibantu dan dibatasi oleh kategori atau klasifikasi yang dibuat oleh media. Yang kedua, model Robert Edman. Analisis framing Edman melihat dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek tertentu dari realitas. Seleksi isu merupakan bagaimana fakta dari realitas yang beragam dipilih untuk disajikan, sedangkan penekanan meliputi aspek yang lebih disorot karena dianggap penting oleh wartawan. Yang ketiga ada model William A. Gibson dan Andre Modigliani. Konsep framing menurut Gibson dan Modigliani terdiri atas dua pendekatan, yaitu pendekatan kultural dan pendekatan psikologis atau individual. Dalam pendekatan kultural, framing dapat dilihat dari identifikasi kata, metafor, frase, penempatan tertentu kalimat, serta tanda simbolik lainnya dalam wacana. Sedangkan dalam pendekatan individu, dapat dilihat dari tingkat keselarasan antara frame yang ada dengan interpretasi halayak yang dapat dilakukan dengan polling. Yang keempat ada model Jonathan Van dan Gela M. Koski. Menurut keduanya,
Framing terdapat 4 dimensi untuk struktur teks berita, yaitu sintaksis, meliputi bagan atau skema berita, lalu skrip, melihat kelengkapan berita 5W+1H, serta bagaimana gaya bercerita wartawan dalam mengemas peristiwa. Kemudian tematik, merupakan cara wartawan menulis berita, bagaimana mereka mengungkapkan pandangannya atas masalah tersebut. Lalu retoris, merupakan cara wartawan menekankan fakta. Penekanan ini dapat dilihat dalam pemakaian pilihan kata, grafis, gambar, simbol, maupun majas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.